nyender. Sebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas soal informasi, pendidikan, dan hiburan bersama Narin Nyender. Ini di bulan ke-12 tahun 2020, akhir tahun 2020. Sobat-sobat, para master-master sapi, para juragan-juragan sapi yang sudah mengikuti beberapa video kami, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah kritik. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf saya belum sempat balas komen-komennya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas komen, subscribe, dan dukungannya channel YouTube ini yang membahas soal informasi, pendidikan, dan hiburan. Dan di akhir video ini di tahun 2020 ini saya akan membahas bagaimana sih peluang usaha peternakan sapi atau penggemukan sapi usai pandemi ini. Baiklah, kita lihat saja video berikutnya. Sebo. Perlambatan laju ekonomi turut berdampak pada permintaan daging sapi, baik impor maupun lokal. Seperti kita ketahui, sebagian besar kebutuhan daging sapi di tanah air masih impor. Sebagian besar sapi itu didatangkan dalam keadaan hidup, kemudian digemukkan sebelum dipotong dan dijual dagingnya. Pandemi COVID-19 turut memukul industri ini. Namun, bagaimanakah peluang usaha usai pandemi nanti? Permintaan daging sapi di restoran, hotel, dan catering menurun secara drastis. Sektor hotel, restoran, dan catering mengalami penurunan bisnis 60 hingga 70%. Tak hanya di Jakarta, penurunan permintaan daging sapi juga terjadi di berbagai daerah. Hal ini diperkirakan akibat penutupan sektor pariwisata baik domestik maupun internasional. Berkurangnya turis tentu berdampak pada merosotnya okupansi hotel dan kunjungan tamu restoran. Sebaliknya, permintaan daging sapi pada supermarket mengalami peningkatan karena lebih banyak orang makan di rumah. Selain itu, ada kekhawatiran konsumen bila berbelanja di pasar tradisional. Sementara itu, penjualan daging sapi secara daring meningkat sebesar 300%. Peningkatan juga didukung oleh langkah pemerintah yang bermitra dengan perusahaan pengantaran secara online. Fenomena ini didukung oleh banyaknya pedagang membuka meat shop online. Selain itu, banyak operator yang lebih kecil menjual produknya melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu juga, para peternak pun banyak yang menjual sapi-sapinya melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA Group.
Dalam jangka panjang, peluang pertumbuhan untuk perdagangan daging sapi diperkirakan tetap besar meskipun ada ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Pasar daging sapi Indonesia juga diperkirakan semakin berkembang. Terlebih lagi, Indonesia dan Australia memiliki persetujuan kemitraan ekonomi yang komprehensif, sehingga sejumlah tarif dan persyaratan kuota ditiadakan. Pandemi COVID-19 betul-betul memukul bisnis restoran. Pukulan itu dirasakan bahkan sebelum pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan. Begitu Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien positif COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, hari itu juga tidak ada tamu yang datang untuk makan malam. Demikian tutur salah seorang pemilik restoran. Untuk mempertahankan usahanya, ia kemudian membuat produk siap masak. Daging steak dimarinasi, kemudian dikemas rapat dalam plastik vakum dan dijual secara online dalam kondisi beku. Untuk mendistribusikan daging steak tersebut, ia bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Sedangkan opsi pengantaran instan dilakukan dengan menggandeng Gojek dan GrabFood dari gerai-gerai restonya untuk memastikan produk masih segar saat diterima konsumen. Menurutnya, daging beku dapat bertahan hingga 1 tahun di dalam freezer, sedangkan daging yang telah dimarinasi menurutnya dapat bertahan hingga sepekan di dalam lemari pendingin. Tak hanya menjual daging yang telah berbumbu, ia juga melengkapinya dengan pilihan saus dalam kemasan. Memasaknya sangat mudah, bahkan bisa dengan penggorengan biasa, dan ini cukup diminati.